Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahmadani Syaputri sebagai penyuluh Kehutanan Pemula pada cabang Dinas Kehutanan Wilayah 8. Saya memiliki tugas, pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kehutanan, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pemantauan, dan yang keempat pelaporan dan evaluasi. Sebagai penyuluh kehutanan, saya memiliki butir-butir kegiatan yang akan saya peragakan di video berikut. Selamat pagi, Pak. Oh iya, selamat pagi. Silakan duduk. Terima kasih, Pak, atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Bapaknya lagi sibuk? Enggak, Bu. Sebetulnya kita tidak ada tamu hari ini. Oh Kebetulan saya iya. lagi kosong. Barangkali ada apa ya? Saya belum ini. Oh ini Pak, kami dari Dinas Kehutanan sedang mendorong program rehabilitasi lahan dan penghijauan desa. Kebetulan wilayah yang sedang kita identifikasi itu salah satunya Kecamatan Jatiwangi ini, Pak. Nah, kami ingin mengajak masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam penanaman pohon. Gimana, Pak? Bagus itu. Kalau materi seperti itu, kebetulan di Jatiwangi ini kan memang dari segi geografi, Bu ya, memang bukan kawasan atau areal yang memang banyak lahan kritisnya. Memang Jatiwangi ini termasuk daerah yang banyak industri. Sekarang ini memang masih ditemukan masalah industri gitu ya. Tapi kalau untuk lahan kritis memang agak kurang. Tapi kalau memang dari Dinas Kehutanan ada program seperti itu untuk rehabilitasi, untuk reboisasi, untuk penanaman ya, itu memang kami sangat welcome, artinya sempat mendukung ya. Kalau program seperti itu. Kira-kira programnya seperti apa, Bu? Kami itu sekarang sedang di tahap pendataan lahan kritis dulu ya, Pak. Oh iya ya. Nah, di sini ada beberapa lahan kritis kalau di data saya. Nah, kita itu juga menyediakan bibit, Pak, seperti bibit mahoni, bibit mangga, jambu biji. Kalau masyarakat sekarang kan lebih ke MPTS ya, Pak. Ya. Apalagi di Kecamatan Jatiwangi lebih banyak ke industri. Nah, kita ke kecamatan perlu koordinasi dulu dengan Pak Camat di mana lahan kritis yang perlu ditanami dan masyarakatnya di mana minatnya apa gitu, Pak. Untuk masyarakat sekarang ini memang untuk tanaman-tanaman berkayu itu memang agak kurang, Bu ya. Memang banyaknya untuk tanaman-tanaman yang produktif, dalam arti tanaman yang cepat berbuah, yang cepat menghasilkan gitu. Memang masih banyak sih, masih ada lah lahan-lahan yang memang untuk ditanami lahan tanaman-tanaman buah-buahan seperti itu. Ini ada satu kendala, Bu, dari Bu Dinda ya, dari Dinas Kehutanan, bahwa kadang-kadang kita menanam ini suka lupa dengan merawatnya. Kadang-kadang masyarakat itu istilahnya kalau udah nanam ya udah gitu aja, jadi lepas ceblur lah kalau bahasa sini ya. Jadi saya berharap nanti program itu bukan hanya menanam, tapi sekaligus juga ada perawatannya supaya memang berhasil gitu, Bu. Itu gimana tuh? Ada Iya, apakah? Pak. Kami dari Dinas Kehutanan nanti juga akan siapkan teknik perawatan, teknik penanaman, jadi warganya tidak bingung ya, Pak. Jadi setelah nanam, tanamannya tetap dipelihara. Mungkin nanti bisa jadi kita agendakan jadi gotong royong bersama warga, sekalian perawatan tanaman yang kita tanam, Pak. Gitu. Nanti kita agendakan sama-sama untuk teknisnya. Mungkin setelah kita agendakan lebih lanjut, Pak. Ya, bagus kalau itu. Jadi mohon menanam dan juga merawatnya dan memeliharanya. Oh ya, terima kasih Pak. Kami juga berharap agar dukungan dari masyarakat supaya lebih semangat untuk menanam, Pak. Dibantu untuk diinformasikan ke masyarakat desa, kelompok tani hutan atau ibu-ibu PKK yang di sini, Pak. Iya, baiklah Bu. Nanti kita akan setiap minggu kita ada minggon ya, minggon kecamatan. Nanti akan saya sampaikan pada desa-desa bahwa dari kehutanan ada program seperti ini. Bagus sekali itu. Jadi nanti masyarakat tinggal didata mana yang membutuhkan tanaman-tanaman buah-buahan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Seperti itu, Pak.
kita support Bu ya. Makasih. Ya, terima kasih atas supportnya Pak, atas waktu yang telah diberikan. Mungkin saya pamit ke desa lainnya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih ya Pak. Siang Bu, Sehat Pak. alhamdulillah. Aduh, bentar Bu, Ya, taruh dulu ininya. Iya, Ya Pak, saya kesini mau ngobrol sedikit masalah erosi yang sering kita anggap sepele, tapi dampaknya luar biasa ya Pak itu. iya. Eh, Bapak udah pada sering dengar ini nggak erosi itu apa gitu? Kalau setahu saya ya sering dengar di TV, di berita, kayak hujan, aliran air nggak teratur, sampai apa namanya itu, tanahnya habis, Ya, terus erosi. air gitu. Ya, salah Ini, satunya longsor ya Pak. iya, Erosi itu kalau ada hujan deras, terkikis tanah, iya. apalagi lahan curam kayak gini ya Pak, kemiringan tanah kayak gini, apalagi ada tanaman penahan, itu bisa menyebabkan tanah ini jadi tandus. Nah, di sini udah ada nggak Pak partisipasi dari kelompok untuk menanam Pak? Kalau sejauh ini partisipasi menanam, justru kami itu baru beres kegiatan menanam. Ah ya, alhamdulillah mantap Pak, Ya, kelompoknya disemangati terus untuk menanam ya Pak ya. kebetulan Ibu datang ke sini untuk membahas eh, erosi Bu ya. Iya Pak, betul. Justru kami itu kebingungan, lahan kami banyak yang rusak. Nah, kebetulan Ibu kesini, saya mau menanyakan bagaimana solusinya untuk mengatasi erosi tersebut, Bu. Ya Pak, salah satu untuk pencegahan erosi bisa melalui sipil teknis Pak. Itu ada bangunan konservasi tanah dan air, Ya. gali plat atau dam penahan, mungkin pernah dengar ya Pak ya. Nah, terus ada yang vegetatif juga bisa penanaman ini Pak, salah satunya. Kalau misalnya kita biarkan tanahnya tandus kan lama-lama jadi keras, jadi nggak produktif Pak, hasil panennya juga nanti. Betul Bu. Ya gitu Pak. Nah itu Bu, tadi kan salah satunya untuk penanggulangan erosi itu dengan cara vegetatif ya. Wow. Nah, Bu, kami sangat beratlah di biaya ya untuk beli pepohonannya. Bibitnya ya Pak. Barangkali dari info dari Ibu, dari harus kemana kami gitu melangkah Ya, kelompok ini gitu. sekarang saya mau kasih informasi Pak. Di kita Dinas Kehutanan ada persemayan di BDK LHK. Itu bisa ngajuin bibit Pak, bisa pakai KTP, itu ada 20 bibit yang tersedia bibit di sana. MPTS itu jambu biji, mangga, alpukat. Kalau di sini kayaknya cocok mangga ya Pak. Iya. Kan cuacanya ini ya Pak. Berarti Pak Didi, kalau Pak Didi lahan Pak Didi ditanami jambu boleh kan ya? Boleh Pak. Ya, Jambu bisa. kayak mangga biar Mangga, Sekitar. petai. Untuk mengajukan di sana juga bisa Pak pembibitan kalau butuh ya. berarti kami tinggal datang bawa persyaratan seperti Ya, itu. bawa KTP aja udah dapat 20 Pak, kan lumayan 20 juga ditanamin ya Pak ya. Kalau beli lumayan itu Iya. berapa? Ya Pak, nanti bisa diajukan saja untuk bibitnya bisa diambil. Ya mohon dibantu dan dibimbing Bu, jangan bosan-bosan lah. Ya, siap Kami Pak. sangat membutuhkan peran aktif penyuluh di sini. Ya, itu tugas kita juga, makanya saya ke kelompok nanya gimana perkembangan kelompoknya. Iya, kami itu kalau bertani, berkebun tuh udah warisan dari nenek moyang, tapi ya monoton lah. Kalau Enggak masalah ilmu tuh kan enggak ada Ya, ya. kita sama-sama belajar Pak. Iya, saya juga belajar ke bapaknya udah tinggal tambah ilmu ya Pak ya. Kan sekarang mah ya seiring kemajuan teknologi, kami kalau penyiangan juga kayak tadi udah bisa pakai mesin gitu, Iya. enggak di Dipakai parang ya pungut Pak. iya. Itu kan sekarang alhamdulillah ada teknologi, jadi mudahlah kami melaksanakan pekerjaan. Ya.
Ya Pak, mungkin itu dulu Pak, saya mau ke kantor lagi, Oh iya, mau siap Bu. tekad pendataan bibit. Ya mungkin nanti kalau ada yang mau disampaikan boleh kontak saya aja Pak. Siap, siap Bu. Terima kasih banyak. Oh, sama-sama Pak, mari Pak. Selamat siang Pak, ini saya mau melaporkan hasil pemantauan saya ke kelompok tani-tani yang ada di Desa Jatiwangi. Itu kelompok sangat terima kasih Pak atas bantuannya. Mereka sangat terbantu. Tapi dari hasil identifikasi saya di kelompok itu kurang optimal Pak. Karena si stuknya kurang berjauhan jaraknya. Jadi hasil bahannya ini kurang optimal. Mungkin karena kurangnya vegetasi. Nah setelah saya kasih materi ke kelompok kemarin, saya bilang untuk pengkayaan Pak, Pengkayaan vegetasi vegetasi. secara swakelar dulu. Mungkin dari kantor kita ada nggak ya Pak? Kalau untuk vegetasi papan nyebangan itu. Oke. Sebelumnya saya bisa cek sebentar ya. Ini yang di Jatiwangi kemarin ya? Iya Pak. Dengan bantuan 10 stuk? Ya Oh, betul Pak, oke. ada dari dinas vegetasi petani. Berarti tadi kendalanya itu ada di stuk yang berdekatan sama vegetasi pakan. Ya betul. Nah, oke. Eh, saya ingatkan ya Budi, soalnya kan kalau stok itu berdekatan kan pasti antar koloni tawuran. Ya Pak. Betul. Tawuran itu kemungkinannya koloninya mati, efeknya ke hasil produksi kan gitu. Nah, tolong nanti diingatkan lagi ke kelompok, diatur sedemikian rupa jaraknya agar tidak bertabrakan antar koloni itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa memang benar sebelum kita memutuskan untuk membudidaya dalam padu, hal yang paling pertama kali kita pastikan itu adalah sumber pakan kan gitu ya. Nah, sumber pakan ini apa aja? Ada air mata pengantin, santos temon, terus pinus, kaliandra dan sebagainya. Nah, dari yang hasil sudah ibu tinjau ke lapangan kan bahwa memang betul ditemukan kekurangan sumber pakan. Nah, itu juga berimbas ke produktivitas dari limbah padi tersebut gitu kan. Nah, sesudah itu ibu bilang tadi kan swadaya dulu nih dari pokok gitu kan. Nah, nanti ke depannya saya coba carikan sumber pakan yang memang bisa membackup kekurangan apa yang ada di kelompok yang bisa dituangi gitu. Cuma kan ya berjalan di teori ya. Cuma ya menunggu itu dapat ya saya mohon swadaya dulu dari kelompok. Nanti ketika saya dapat info ya kan sampaikan lagi ke Budinda. Cuma ya itu intinya yang paling utama itu sebisa mungkin jangan berdekatan antar stok supaya tidak tawuran. Terus ya, sumber pakannya nanti seiring berjalan waktu saya akan sampaikan progresnya. Ini Pak, kalau bisa nanti mungkin benih air mata pengantin kita ada ya Pak? Ada di belakang? Di stop ya, nanti Bisa. saya minta untuk didistribusikan ke Boleh, kelompok. nanti saya kontak di belakang supaya nanti beberapa bisa diserahkan ke ibu. Siap. Terus ya kalau boleh nanti dijadwalkan sama saya juga ikut Siap Pak, nanti lihat saya di lapangan. sampaikan ke kelompok. Oke. Terima kasih Pak Ya, ya. atas waktunya. Ya, Mari Pak. ya, mari. Siang Bu, Ya Teh, gimana Teh? ini Bu hasil laporan kunjungan ke lokasi Rehabdas kemarin, tapi ada hal yang masih bingung Bu. Gimana Di Teh? sini. Apa yang bikin bingung? Oh ini Bu, waktu kita survei kemarin kan luas lahannya ditanamin tuh 4 hektar Bu, tapi yang saya lihat di anggaran ini ternyata pengajuannya 6 hektar. Apa kita harus menyesuaikan laporannya biar aman gitu Bu? Oh, ini hal yang penting Teh. Justru disinilah sebagai penyuluh integritas kita diuji. Kita tidak boleh menyesuaikan data agar cocok dengan anggaran. Tapi Bu kan saya takut ya nanti malah dianggapnya bikin masalah gitu Bu, kan ada bikin laporan kita nanti jadi ditolak sama pimpinan. Kadang kan ada yang suka bilang yang penting beres aja. Oh iya, saya paham. Tekanan seperti itu emang sering muncul, tapi memanipulasi data itu salah satu bentuk korupsi, Teh. Oh gitu ya Bu. Terus gimana Bu solusinya? Kita laporkan aja data yang benar kan tadi 4 hektar ya, Teh. Iya. Ditulis aja 4 hektar, nanti buat catatan teknis aja kalau itu 4 hektar. Nanti kan ada dana kembalian berarti ya di dana itu Iya. 6 hektar ya, Teh?
Iya, Nah, 6 kalau hektar. ada kembalian nanti bisa dilaporkan saja. Jadi data itu harus sesuai dengan data di lapangan. Jadi menurut Ibu ini maksudnya hal kecil ini bisa termasuk bagian korupsi juga ya, Bu? Ya, betul teh. Korupsi bukan hanya tentang soal uang miliaran, tapi data dimanipulasi itu juga termasuk dari bentuk korupsi teh. Soalnya kan saya juga baru benar-benar sadar ya Bu ya sekarang karena terkadang kan itu dianggapnya hal biasa. Gitu. Oh iya teh, integritas itu kadang membuat kita tidak nyaman, tapi menyelamatkan kita di jangka panjang. Nah, itu yang harus kita ubah. Kita sebagai penyuluh tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang hutan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan tentang kejujuran. Iya Bu. Seperti itu teh. Ada telepon teh? Iya, Pak. Sebentar ya Bu Iya, ya. iya teh. Halo. Oh, iya Pak. Iya, kegiatan penanamannya sudah selesai. Nggak usah Pak, terima kasih. Tapi saya nggak bisa menerima uang transfer tambahan itu. Sudah tanggung jawab kami soalnya Pak. Iya, iya, siapa? Iya, sama-sama. Bu, ini barusan ada yang telepon dari kelompok katanya mau ngasih uang terima kasih. Cuma saya tadi udah menolak sih Bu. Barusan kan saya Ibu dengar sendiri juga saya nggak mau kan karena barusan juga kita bahas terkait korupsi Iya, luar dari biasa mitra itu teh. kan. Itu langkah kecil yang akan berdampak besar. Itulah bentuk nyata dari anti korupsi di kehidupan sehari-hari. Ya Bu. Saya belajar banyak hari ini Bu ya. Ternyata integritas itu harus dijaga terus. Bahkan dalam hal sekecil ini pun tetap kita harus punya integritas yang tinggi dalam bekerja. Benar teh, ingat hutan itu bisa rusak bukan hanya karena penebangan liar saja, tapi juga mentalitas kita yang membiarkan pelanggaran kecil. Tugas kita bukan hanya menanam pohon saja, tapi tentang kejujuran juga teh sebagai ASN. Siap Bu. Terima kasih Bu Dinda ya Ya. udah diingatkan, udah dikasih pengertian juga terkait tindak korupsi sekecil itu pun Iya, saya akan pegang prinsip itu terus dan tidak ada kompromi apapun untuk integritas kita. Ya teh, semangat terus harus tetap dijaga. Mari kita jaga hutan dan juga integritas kita. Iya, siap. Ya, Makasih ya Bu. Ya, teh, mari.